Kira-kira berapa ya tinggi pohon ini? Apakah kita perlu memanjat? Atau ambil meteran lalu kita ukur? Wah, ribet juga ya kalau harus melakukan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jika biasanya kita menasir tinggi bersama dengan teman-teman kita dalam satu regu, sekarang bagaimana cara menasir tinggi jika kita sendirian? Kalau di negara Konoha, kita cukup pakai Kage Bunshin no Jutsu untuk memperbanyak diri. Bagaimana? Mau dicoba? Baik, kita coba. Hop! Kage Bunshin no Jutsu. Bagaimana? Cukup 5 orang. Itu kalau di Konoha, tapi kalau di Pramuka, menasir tinggi dengan 1 orang saja cukup. Bagaimana? Pengen tahu caranya? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menasir tinggi dengan cukup hanya 1 orang dengan teknik yang sangat mudah. Yuk, belajar bersama kakak. Adik-adik, apa sih menasir tinggi itu? Menasir tinggi adalah memperkirakan tinggi sebuah benda, bisa pohon, bisa tiang, atau yang lainnya, dengan tingkat akurasi mendekati akurat atau akurat dengan perhitungan tertentu. Lalu, apa saja peralatan yang kita butuhkan untuk menasir tinggi dengan teknik 1 orang? Alat-alat yang dibutuhkan cukup sederhana, kita hanya cukup membutuhkan 1 buah penggaris dan 1 buah tongkat yang sudah kita ketahui tingginya terlebih dahulu. Selain itu, kita perlu mempersiapkan alat-alat tulis untuk membuat laporan. Nah, setelah alatnya kita lengkap, mari ikuti kakak, kita taksir tinggi pohon yang itu. Langkah pertama, pasang sebuah tongkat di pangkal pohon yang digunakan sebagai pembanding. Jika kita menggunakan tongkat pramuka, maka tingginya adalah 160 cm. Kita bisa menggunakan tongkat lain, yang terpenting adalah tongkat tersebut sudah diketahui ukurannya. Langkah kedua, ambil antara dengan pohon dengan jarak yang cukup untuk menaksir. Tidak ada aturan baku tentang seberapa jauh dari pohon, tetapi menyesuaikan pada posisi intai. Setelah langkah 1 dan langkah kedua kita laksanakan, selanjutnya kita melakukan langkah ketiga, di mana langkah ketiga kita gunakan sebuah penggaris yang transparan untuk mengintai. Kita gunakan angka pada penggaris sebagai pembanding antara tongkat dan angka pada penggaris. Kita dapat menempatkan posisi penggaris di depan mata dan intai. Semisal, kita menggunakan pembanding 1 cm sebagai angka pembanding, maka posisikan penggaris bagian bawah pada posisi intai pangkal pohon, dan posisikan angka 1 cm pada posisi atas tongkat. 1 cm adalah pembanding ukuran tongkat dengan penggaris. Lalu, kita intai dan bandingkan berapa banyak perbandingan tongkat sampai ujung atas pohon, lalu kita akan dapatkan total angka pembanding. Langkah keempat, jika kita sudah menemukan angka yang sesuai dengan proses intai, maka kita gunakan variabel angka pembanding, kita sebut dengan huruf A. Lalu, tinggi tongkat kita sebut dengan huruf B, dan total angka pembanding dengan huruf C. Langkah kelima, catat nominal angka 3 variabel pembanding tersebut. Lalu, kita hitung berapa tinggi pohon dengan rumus tinggi sama dengan variabel C atau jumlah total angka pembanding dibagi variabel A atau angka pembanding. Lalu, dikalikan dengan variabel B atau tinggi tongkat.
Jika kita aplikasikan dalam proses perhitungan, misal nilai A adalah 1 cm, nilai B adalah 160 cm, sedangkan total jumlah angka pembanding adalah 4, maka akan didapati hasil sebagai berikut. Tinggi pohon sama dengan 4 dibagi 1, lalu hasilnya dikalikan 160. Hasilnya adalah 640 cm atau 6,4 meter. Maka hasil dari menaksir tinggi pohon adalah 6,4 meter. Setelah kita mengetahui hasil berapa tinggi pohon yang kita taksir, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan laporan. Dalam pembuatan laporan menaksir tinggi yang kita tuangkan dalam kertas laporan, ada beberapa bagian yang perlu kita sajikan. Langkah pertama, berikan identitas mengenai menaksir tinggi yang kita lakukan. Selanjutnya, tuliskan identitas berupa nama regu, nomor peserta, nomor gudeg, pangkalan, dan kuartir. Langkah kedua, tulis data yang telah kita ambil berupa angka pembanding, tinggi tongkat, jumlah total angka pembanding, lalu ditanya berapa tinggi pohon tersebut. Langkah ketiga, buat sketsa proses menaksir tinggi untuk mempermudah pemahaman laporan mengenai menaksir tinggi yang kita lakukan secara lengkap. Langkah keempat, tulis rumus yang kita gunakan dan tuliskan proses perhitungan sehingga ditemukan hasil dari menaksir tinggi melalui proses perhitungan. Pastikan tulisan dan gambar dalam laporan tersebut dibuat serajin mungkin dan semenarik mungkin, serta mudah dipahami oleh penerima laporan. Tapi, yang perlu diperhatikan, tingkat akurasi tafsiran itu yang paling penting menjadi fokus utama ya. Baiklah, adik-adikku yang luar biasa. Bagaimana? Mudah bukan? Dan yang pasti, teknik ini akan memudahkan kita dalam menaksir tinggi pada saat kita perlu membagi regu dalam beberapa kelompok secara bersamaan, karena bisa dilakukan oleh satu orang dalam satu regu saja. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya dalam menguasai teknik kepramukaan. Ingat selalu, menjadi pramuka yang hebat tidak hanya sekedar menguasai teknik kepramukaan saja, namun perlu menjadi sosok yang santun dan mampu menjadi teladan bagi sesama. Ingat selalu pesan kakak, adik-adik harus tetap patuhi protokol kesehatan di era pandemi seperti sekarang ini. Jaga diri kita, jaga orang-orang di sekeliling kita, jaga orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Pramuka harus tetap inovatif, tangguh, dan responsif di era pandemi seperti sekarang ini. Tetap ciptakan ruang bahagia dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap ikuti latihan bersama kakak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.